Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Zafira dengan nomor 3680 dari kelas D3 TI 1C akan menjelaskan tentang UAS Take Home jaringan komputer. Di sini tersedia topologi yang sudah saya buat. Lalu kita masuk ke laporan UAS Take Home jaringan komputer. Di sini dibuat oleh saya sendiri. Lalu yang pertama ada skenario, yaitu perusahaan memiliki kantor cabang yang terkoneksi dengan kantor pusat yang terdapat server farm perusahaan. Dari kedua kantor cabang tersebut terkoneksi dengan menggunakan BGP untuk koneksi ke server perusahaan. Kantor 1 terdiri 2 lantai dengan VLAN 10 untuk lantai 1 dan VLAN 20 untuk lantai 2. Sedangkan untuk kantor 2 terdiri 1 lantai dengan VLAN 100 dan VLAN 101. Koneksikan router antar kantor cabang menggunakan router OSPF area 0 dengan proses ID 10 dan router ID menggunakan interface loopback. Desain pula pengalamatan IP-nya di setiap VLAN dan router menggunakan teknik VLSM dari 10.10.10.0/23. Setiap VLAN terdiri dari 50 host, sedangkan untuk jalur router disediakan 2 IP antar interface router. Router cabang menggunakan AS number 100 dan kantor pusat menggunakan AS number 200. Koneksikan antar dua AS number tersebut sehingga semua PC di router cabang dapat mengakses server yang ada di kantor pusat. Untuk peralatannya yang pertama yaitu ada PC atau laptop, lalu ada Cisco packet tracer sendiri, lalu ada router PT, lalu ada switch 2960, lalu ada wireless router home router, lalu ada server. Yang pertama, untuk langkah kerja yang pertama yaitu buatlah topologi pada packet tracer. Seperti yang kita ketahui tadi sebelumnya saya telah memberitahukan seperti ini topologi yang sudah saya buat. Lalu yang kedua yaitu mengubah hostname. Setiap router, semua router kita ubah hostname-nya seperti ini, yaitu router kantor 3, router kantor 2 ini menggunakan CLI maupun GUI, itu bisa. Lalu yang ketiga yaitu ubah IP address sesuai tabel. Sebelumnya kita membuat tabelnya dulu seperti yang pada Word seperti ini. Lalu yang keempat, konfigurasikan interVLAN router kantor 1 dan router kantor 2 dengan encapsulation IEEE 802.1Q. Seperti ini perintah yang bisa kita ikuti. Lalu yang kelima yaitu memasukkan IP address di PC dan server masing-masing sesuai jalur yang ditentukan di tabel. Jadi sesuai IP yang sudah kita tentukan tadi di tabel, kita masukkan ke PC dan server seperti ini. Lalu yang keenam yaitu ubah mode switch 0 ke terang di interface FA0 fast ethernet 0/1 dan fast ethernet 0/2 seperti berikut perintahnya. Untuk fast ethernet 0/3 juga seperti ini mode. Lalu kita ubah switchnya ke akses masing-masing interface yang mengarah ke PC seperti berikut perintahnya dengan switch config. Lalu kita memasukkan interface berapa yang kita ingin ubah modenya, seperti untuk sekarang kan fast ethernet 0/2 dengan perintah switch port mode access. Jangan lupa untuk VLAN 10 dan VLAN 20 nya. Lalu yang ke-8 yaitu switch mode, ubah mode switch 1 ke terang di interface fast ethernet 0/1 seperti ini. Nah, lalu yang perintah ke-9, ubah
ubah mode switch 1 ke akses di masing-masing interface yang mengarah ke PC. Untuk perintahnya itu sama seperti di atas, kita bisa mengikutinya. Lalu yang ke-10 yaitu membangun VLAN router kantor 2 di setiap switch cabang. Berikut tampilan database-nya yang sudah dikonfigurasi seperti ini. Nah, untuk yang ke-11 yaitu ubah mode switch ke terang di interface FA0/1 dan FA0/2. Mohon maaf ini kurang 0/2. Seperti ini. Berikut perintahnya. Untuk yang switch 2, switch 4 dan switch 3 itu juga sama semua. Lalu untuk itu juga ada ubah switch 2 ke akses di masing-masing interface yang mengarah ke PC. Seperti ini juga perintahnya. Untuk switch 4 juga sama seperti konfigurasi di atas, mirip-mirip ya. Lalu kita lakukan ping dari PC ke router. Sebagai contohnya kita coba ping dari PC 3 ke IP gateway-nya seperti ini. Lalu kita bisa lihat di sini IP-nya reply from semua, yang berarti menandakan bahwa sukses seperti itu. Lalu kita membangun router OSPF-nya untuk kantor 1, router kantor 2, router kantor 3 juga. Lalu seperti ini konfigurasi yang bisa kita uji ya, maksudnya kata perintah yang disertakan seperti itu. Lalu yang ke-19 ada membangun routing BGP di router 3, di router kantor 3 maaf, dan router kantor pusat seperti berikut perintahnya. Lalu kita melakukan ping lagi. Ping itu seperti pengujian berhasil atau tidak perintah yang kita buat. Lalu di sini kita melakukan ping dari PC 2 ke server ke FTP seperti berikut. Terlihat reply from, walaupun di awal ada request timeout ya, tapi untuk akhir-akhirnya berhasil ya reply from, menandakan bahwa sukses juga. Lalu kita mau ngecek web servernya dari PC 2 apakah sudah terhubung atau belum. Ikut. Lalu kita menuju langkah kerja yang ke-22 yaitu mengacak TP dari router kantor 2. Nah, bisa kita lihat di sini kita mau ceknya di mengecek TFTP-nya. Oke, bisa kita lihat ya. Seperti berikut. Lalu kita juga mengecek di server TFTP apakah file berhasil diupload. Nah, di sini kita bisa melihat tersedia ya. Ini yang menandakan bahwa file ini berhasil diupload. Lalu kita juga mau mengecek konfigurasi di server. Bisa kita lihat juga kita sudah mencantumkan email untuk PC 5 dan PC 2. Lalu kita melakukan ping lagi untuk terpusat.com. Nah, bisa kita lihat kan reply from semua, berarti sukses. Lalu kita juga bisa melakukan pengiriman pesan dari email, dari PC 2 ke PC 5. Di sini bisa kita lihat bahwa pesan yang kita kirim itu berhasil ya kawan ya. Baiklah, selesai. Untuk langkah kerja selesai, yang berarti selesai pula penjelasan saya untuk Home kali ini. Baik, saya tutup penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.